Oke, teman-teman, saya itu sedang ini, teman-teman, sedang mencari-cari siapa yang sebenarnya bohong, siapa yang sebenarnya jujur. Coba teman-teman typing, siapa yang bohong, siapa yang jujur. Itu terkait dengan kasus Indramayu. Di sini ada tulisannya saat kebohongan mulai runtuh oleh fakta hukum. Nah, sekarang siapa yang bohong, siapa yang jujur? Siapa yang bohong, siapa yang dibohongin, kayak gitu. Oke teman-temanku semua ya, kita menggunakan logika saja ya. Jika Anda mengikuti ini dengan kepala panas ya, pasti nanti stres jadinya ya, nanti stres. Saya nggak bilang begitu loh ya, ini yang typing ini. Eh, ya, boleh. Nanti kita akan uji ucapannya ya, kita akan uji ucapannya. Karena ada dua, kalau ada kata bohong pasti ada yang jujur. Kalau ada orang jujur pasti ada yang bohong. Sudah biasa itu di dunia itu. Ada kanan, ada kiri, ya kan? Ada atas, ada bawah. Ada kaya, ada miskin. Ada jujur, ada bohong. Ayo, ya nggak? Begitulah teman-teman. Tetapi kita bisa menilai teman-teman. Kita bisa menilai dari kualitas pembicaraannya dan ya kepentingannya, gitu ya. Kalau saya melihat nih ada kepentingan di situ. Apakah itu saya tidak akan bicara udah, cuman spill-spill dikit-dikit aja. Nih katanya nih, katanya ini yang ini dah. Katanya itu Ririn jujur, Ririn. Prio jujur, Prio mengungkapkan fakta. Fakta, fakta ada TKP baru. Bukannya bukannya memperlancar, justru bikin bulat itu. Gitu loh. Ya kan? Bukannya memperlancar tapi bikin bulat. Kenapa saya katakan bikin bulat? Ya begini nih. Jaksa dakwaannya begini, faktanya begini. Jadi bulat. Begitu. Dan logikanya sama kejam, tidak punya hati. Si Prio menyaksikan kekejaman itu. Iya, saya mengatakan begitu. Saya pun mengatakan begitu. Kalau memang Prio jujur, katanya, justru dia terjebak dengan kata-kata itu. Makanya aku selalu bilang, aku melihat sendiri, Ririnlah pelakunya, membantai, begitu kan? Membantai kan, begitu membantai. Loh kenapa ada orang dibantai kamu bisa lihat? Itulah, makanya di situ kita berpikirnya. Aku lihat sendiri dia membantai. Loh orang dibantai kok malah nonton. Orang dibantai kok malah menyaksikan. Gitulah maksudnya. Jadi saya mengatakan justru itu menjadi blunder. Sudah saya katakan beberapa waktu yang lalu. Tapi kan teman-teman, ya kan teman-teman di kan namanya juga pendapat ya. Masyarakat yang sini bela ini bela itu. Ada lagi yang munculkan ini di tappingan saya ada bunyi begini. Saya lebih percaya marbot daripada ini ya. Saya lebih percaya marbot daripada judol katanya. Mau percaya itu nggak ada masalah. Karena marbot itu kan suka azan, suka di masjid gitulah. Loh, ada juga kiai, namanya kiai. Ada juga kiai, sudah kiai, pimpinan pondok pesantren. Kelakuannya lebih bejat lagi, itu ada. Jadi jangan gara-gara marbot, ya. Jangan dipikirkan itu murbat marbot itu banyak itu kiai-kiai pesantren-pesantren itu yang ditangkapin itu. Itu juga pakai kopiah tiap hari di sini juga jidatnya sampai mengkilat-mengkilat itu. Jangan berpikir itu, udah ya gitu. Biasa-biasa aja. Jadi yang begituan itu sekarang kita kita obrolin fakta. Kiai cabul juga ada, betul. Kita bicara fakta aja. Nah, faktanya apakah setelah Prio bicara terkait dengan kejujurannya itu, apakah perkara ini terus selesai atau terus terbuka? Kan tidak. Tetap harus ada prosesnya. Bahkan pernah ya satu ketika ya, saya ngomong, tapi kan teman-teman mungkin anggap saya
ini Mister J ngomong apaan sih kan gitu kan. Meskipun didapatkannya Palu, meskipun ada TKP kedua, bawanya ke pengadilan tuh bagaimana? Apakah dibawa begitu saja? Kan tidak. Itu kan ada prosedur-prosedurnya gitu loh. Ya, gitulah. Tapi teman-teman udah asik nih kalau ngomong sendiri ya. Teman-teman nih, saya jangan sampai diceritain begini. Aku mau naik tempatnya Mister Z, tapi takut jangan sampai begitu. Nggak enak lah kalau begitu ya. Naiklah, naiklah, naiklah. Di sini boleh kok naik, siapapun boleh kok. Jangan dibilang ada yang mau naik Mister Z tapi malu. Nggak boleh, justru nggak boleh malu. Sudah kita coba kok beberapa kali ya teman-teman. Ada yang kemarin dari Purbalingga, ada kemarin dari mana lagi tuh, dari Kuningan kalau nggak salah. Kemudian ada juga yang dari Jambi, gitu. Jadi teman-teman boleh naik, boleh. Jangan bilang malu, aku nggak bisa bahasa ini, bahasa itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting warga masyarakat Indonesia tetap kita bantu, kita ajak bicara gitu. Itu teman-teman, ini aku belum ditemani sama teman-teman, jadi saya ngopi-ngopi sendiri ya. Maaf ya. Ini masih kosong kotaknya, ini nggak ada yang mau naik. Mungkin teman-teman pada malam mingguan ya. Saya malam minggunya ya begini ini teman-teman. Anti resiko dah. Malam minggu keluar sebentar ada masalah resiko. Lebih baik aku di rumah nih, nggak ada resiko nih. Jangan nyuruh-nyuruh abah naik, abah lagi jogetan tuh. Aku mau ajak bicara siapa ya? Ini ada yang naik, yang minta naik ini ada. Tapi aku takutnya sudah sampai di atas. Ini makanya tapping dulu lah, tapping dulu kalau mau naik. Biar aku tahu bahwa Anda itu siap untuk naik. Tapi kalau banyak sekali yang mau naik, mungkin teman-teman bisa lihat kok, banyak sekali yang mau naik. Selamat malam Abah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ji. Selamat malam Abah, sehat selalu Abah. Netizen yang ada di bawah sehat selalu, sukses selalu ya. Oke Abah. Keadaan sehat. Ya, gini saya senang begini. Aku kalau ngomong begini kan ada yang ditemani ngomong. Kalau tadi kan aku ngomong sama siapa kan? Kalau ini enak nih, jelas sama Abah ya kan? Ya nggak Bah? Siap. Ya saya joget-joget dulu lah, biar segar Iya, kita. itu nggak apa-apa Bah. Itu yang begitu namanya bebas resiko. Coba sekali waktu Abah joget di panggung. Wah, digampar tuh Abah. Aman, malahan dikasih buat sawerannya. Ya, ya kalau saya Bah jogetnya di ini aja di. Ini siapa nih kok bilang Dede, Mister Z coba hubungi RT tempat para korban Pauman. Ya, silakan dihubungi lah, hubungi nanti pasukan sini. Kalau saya bagaimana mau menghubungi dia? Ya kan? Abah, kayaknya tidak asik nih kalau nggak disapa-sapa teman-teman kita dari mana aja nih Abah. Baik, selamat malam para netizen dimanapun berada ya. Ini dari mana aja, ada Nini Cempreng, ada Ija Zainuddin, ada Wibowo, semuanya sehat selalu. Ya kayaknya lagi pada malam mingguan ini ya. Sidoarjo siap, mantap. Bogor, ada dari Sidoarjo, dari Bogor, dari Madura. Alhamdulillah ya pada menyimak sampai tanggal 17. Sukabumi, Lampung, waduh, Johor Baru, Malaysia, Cianjur, tetangga si Abah itu, Cianjur. Ada Bang Naru, Hong Kong, Taiwan, ASEAN kita. Ya malam mingguannya di sini aja lah. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ada yang punya ide, punya pendapat, mari naik. Naik kita ngobrol-ngobrol. Tak kenal maka tak sayang ya, dari manapun. Kita ngobrol enteng-enteng aja. Jadi nggak usah terlalu serius. Kita bukan APH, kita bukan PH-nya, kita bukan hakim, ya kan? Iya. Kita menganalisa aja.
Ya. Wah, ini kayaknya nih ada Bang Maksi nih. Selamat Nah, malam Bang Maksi. nah itu nanti sudah kena anu tuh SP tuh Abah. Itu Bang Masih sudah kena SP. Jadi ini sudah Bogor, sudah tuntas. Banjarmasin, Kalimantan. Siap. Ada Banjarmasin ya? Ada Banjarmasin ada. Ternyata Wow, ini dari mana-mana. sambil Pokoknya, ngemil sate, dengerin komalnya Mr. Z. wis, Ini, Bastiar keren. iya, 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 iya. Didi dari Kupang, Balaraja, Woi, Tangerang, Balaraja, Wonosobo, Wonosobo. Ah, Monggo mlebu. Piye kabare Kang Mas? Apik toh? HP, HP. Ada pintu langit loh di Wonosobo, Abah. Mosok? Iya. Tasikmalaya, Hmm. Indramayu, RHM Bos, Tegal hadir. Terima kasih hadirnya. Yang mau berdiskusi silahkan ya di multi, insya Allah nanti Bang Ji naikkan, kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Ya lah, Asal kita jangan santai teman-teman memojokkan ya, santai. individu aja. Ya, bisa dapat teman, cari hiburan, ya kan? Dapat Jangan ilmu, lupa wah sudah full. yang belum follow-follow, yuk di follow-follow dulu. Siapa yang berkenan di follow ya, dicolek-colek ya. Dan jangan lupa tap-tap layarnya. Go. Siap Indramayu, Mbak Yati. Iya, ada yang dapat jodoh. Teman-teman, jangan bilang di sini tidak dapat jodoh ya. Di sini tuh pernah mendapat jodoh, tapi sekarang lagi ambiar teman-teman. Ayo, Aduh, Bang aduh, Ison, aduh, aduh. bocah tua nakal. Mana ada bocah tua nakal? Ada itu. Oh, iya. Mbak Vera, naik Mbak Vera. Jadi teman-teman saya kasih tahu ya, jangan sepelekan di Duda, komal. tunjukkan pesonamu sekarang. Iya, Mbak Putri gitu. Hai Duda, tunjukkan pesonamu sekarang. Gitu dong. Ya enggak? Oke, oke teman-teman. Ini saya kasih tahu dulu ya. Komal ini ya. Komal itu pernah menjadi fasilitator perjodohan antar netizen. Tapi sekarang ini jadi kacau balau. Aduh. Sekarang ini jadi kacau balau ya. Mister Ji cari Bang jodoh kah? Ai tuh, Bang Ai naik Bang Ai. Yuk kita ngobrol-ngobrol Bang Ai. Bang Sini Ai, seru nih kalau ada Bang Ai nih. Bang Ai lagi malam mingguan sama keluarga kok. I see me. Iya nggak cocok saya itu, nggak cocok saya jadi makelar ya. Jadi gini kisahnya begini Oh, teman. nunggu Bang Mile. Iya, iya, iya. Partneran kayaknya nih sama Bang Mile. Partneran itu Bang Ai sama Bang Mile, nunggu dulu katanya. Nunggu Bang Mile. Oke ya teman-teman ya. Gak MG, gak cocok Mister Z jadi makelar jodoh. Aku nggak makelarin, cuman ngasih fasilitas. Tiba-tiba itu diem-diem tuh DM-DM-an gitu loh. Nah, saya tidak Iya, tahu, sehingga saya kaget. Begitu teman-teman. belum, Duh, belum, belum. Masih yang kemarin Bang Ai. Jadi jadi nggak jadi mat comblang, cuma jadi mediator doang gitu para iya, netizen. ya. Jadi ceritanya ada Ya di Mas, sini. Ceritanya ada di sini. Setelah di sini, tiba-tiba itu DM-DM-an. DM-DM-an. Aku kan tahu. Murid-murid saya kan saya tahu kan. Nah, terus terus bikin komal sendiri. Nah, begitulah ceritanya. Terus, oh, aku kaget loh. Jadian toh, aku bilang gitu.
Ya mudah-mudahan nggak ada lagi lah ya, nggak ada lagi. Saya juga nggak mau sih jadi penyebab gitu, nggak mau. Oke teman-teman, jadi kita sedikit ke arah sini ya. Ini ada kata-kata di sini. Yang mau naik multi ya, jangan lupa ya. Ya, yang mau naik multi aja nggak apa-apa kok. Ya. Abah ini ada bola nggak, Bah? Boten enten. Opo ibu nenten tuh. Oh, hari ini nggak ada ya? eh, juara 3 doang. Halo Kita Bang udah Sahar. kalahkan kemarin. Bang Sahar, naiklah sini Bang Sahar. Bang Sahar naik sini. Sekali-sekali lah. Nengok-nengok nih. Apa kerebah Bang Sahar? Naik sini nih Bang Sahar. Kita ngobrol-ngobrol dulu Bang Sahar. Malam mingguan ini. Iya. Halo Kareng, apa kabar Kareng? Oh, baik, baik, baik. Maju cuy, maju cuy. Pandai Ya, cek ya. ya. Iya. Di mana kini? Posisi di Bandung ini. Wih, di Bandung. Iya, Jangan posisi di lupa, Bandung. jangan lupa singgah di Cianjur tuh ada Abah. Silakan sapa dulu. Biasa Sapa. itu. Kalau sudah di Bandung, Bang Sahar, malam minggu itu sudah biasa itu. Jangan sampai naik-naik ke puncak ya. Ya, Lewat Cianjur, melipir. iya. Ah, ayo, gimana, Mister C? Ini Bang Sahar, kalau kita di sini mah selalu ngobrol update tentang fakta-fakta persidangan, begitu Bang Sahar. Ah, iya ya, betul ya. Hmm. Jadi apa yang adakah sesuatu yang timpang di sana atau bagaimana, Mister C? Yang pasti ada kejanggalan Bang Sahar. Iya. Yang pasti ada kejanggalan, ya dilihat dari dua kali persidangan kemarin itu menunjukkan bahwa ya bagi saya mengatakan bahwa ada ditunda kan, Hmm. ditunda kan bukan tanpa sebab. Iya, betul. Sahar. Betul. Nah, ya sebabnya inilah yang kita gali nih, kita ulik di sini Bang Sahar. Iya. Iya, iya. Mana ada Pak Tony kah? Ya, nanti Pak Tony? kita undang, nanti kita undang. Nanti kita Ya, undang. naiklah Pak Tony. Ya. Yang barusan Silakan. diundang. Silakan Bang Sahar, bukan silakan itu. Bang Sahar. Iya, Apa jadi dulu? Dibuka dulu. iya, jadi memang ya kalau Bang Sahar melihat memang belum ada bukti ya, dari awal saya katakan bahwa belum ada bukti yang bisa menjadi sebuah dasar untuk mengatakan sesuatu ya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kasus di Pauman ini tentunya kan harus transparan itu pembuktiannya. Ya selama ini kan CCTV, keterangan Prio itu tidak bisa dijadikan dasar bukti dan keterangan. Karena berubah-ubah kalau Prio memberikan keterangan. Ada perubahan dari BAP awal. Kemudian CCTV, ya saya mengatakan bahwa itu hanya filmnya si Chaplin itu. Iya, filmnya si Chaplin. Yang kita butuhkan bahwa siapa yang di dalam karung atau terpal itu yang digotong. Betul. Apakah telur, apakah minyak, apakah jenazah. Nah, tahu pula dia kalau itu mayatnya si Budi. Nah, itu yang menjadi masalah Bang Sahar. Kecuali kalau pada waktu digotong, yang menggotong itu kelihatan mukanya. Kemudian palanya keluar si Budi, baru kita mengatakan, oh itu bukti. Tapi ini kan tidak ada memberikan gambaran bahwa apa isi karung atau terpal digotong. Nah, itu yang menjadi masalah. Itu yang pertama, Bang Mr. C. Ya. Kemudian keterangannya Prio juga berubah. Kan pipa yang dipakai memukul itu
kepalanya itu kan pipa besi. Iya. Nah, yang terjadi apa di dalam pembuktian adalah palu godem. Nah, itu kan sudah tidak berkesesuaian. Ya, itulah kenapa itulah diminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi ahli. Iya. Supaya menjadi bahan dasar untuk hakim di dalam memutuskan sebuah perkara. Iya. Ya, karena kenapa? Ya, hakim juga mengetahui bahwa selama ini bukti-bukti yang dihadirkan itu kan tidak berkesesuaian semua. Jadi perlunya ahli forensik, perlunya ahli DNA di sini. Nah, kan tentunya di mayat itu ada sidik jari. Waktu mengangkat ke lubang, kan dipegang itu mayat. Ya di situ akan tertinggal dia punya sidik jari. Iya. Nah, kemudian telapak kakinya, cangkulnya, itu kan di situ akan bisa memberikan keterangan itu sidik jari itu. Nah, jadi tinggal dicocokkan saja siapa punya sidik jari. Si Ririn kah, si Prio kah, si Maniani kah, atau siapakah, misalnya kan seperti itu. Jadi hakim jangan harap hakim akan memberikan putusan kalau tidak akan dihadirkan saksi ahli. Karena kenapa? Untuk melengkapi sebuah data di dalam memberikan sebuah putusan itu harus ada keterangan dari ahli, bukan kemarin CCTV itu. Gitu Bang Mister C. Betul. Iya, jadi makanya Bang Sahar bilang dari awal-awal belum ada bukti. Jika itu yang menjadi bukti yang ditampilkan itu bukan bukti tapi pembuktian. Apa bisa dijadikan bukti pembuktian itu atau tidak? Jadi ternyata itu pilihan Chaplin. Itu pilihan. Itu. Iya. Jadi itulah makanya saya mengatakan rekan-rekan, benarkah Ririn itu pembantai dengan Prio? Nah, apakah Ririn itu sebagai pelaku utama atau perencana dan pelaku eksekutor? Nah, jadi saya itu belum meyakini bahwa siapa sebenarnya pelaku utama di sini. Sampai di mana Ririn, keterlibatannya Ririn di sini. Sebagaimana sudah didakwa oleh jaksa penuntut umum. Nah, kalau memang kita mau berdasarkan bukti-bukti yang kemarin, mana wajahnya Ririn itu melakukan eksekutor? Nah, saya kasih sebuah apresiasi. Kejadian di Pekanbaru, seorang ibu-ibu duduk di kursi, datang 3 orang, tahu-tahu dari belakang ada 1 orang datang membawa kayu, dihantam ke kepalanya sampai hancur remuk, berderai dan meninggal di situ. Itu baru bukti bahwa pelakunya itu jelas. Kalau ini kan tidak ada videonya, gambarnya seperti itu. Jadi dari mana kita mengatakan si A pelakunya, si B pelakunya? Jadi kesimpulannya begini, jangan sampai ada orang lain pelaku yang sebenarnya jalan-jalan di luar makan bakso. Jalan-jalan di luar makan bakso, sedangkan bukan pelaku utama dijatuhi hukuman mati. Nah, itu yang kita sayangkan di sini hukum ini. Ya, itulah semuanya bahwa ada apa di balik pembantaian satu keluarga, satu generasi di Pauman Indramayu. Apa yang melatar belakangi? Kalau Ririn sebenarnya di sini kalau mau ingin menguasai finansial yang terjadi, saya rasa tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Tetapi kalau persoalan terlibat, ya mungkin terlibat. Tetapi kalau pelaku utama artinya bahwa dia sebagai sutradara, dia sebagai aktor juga di situ. Apakah Ririn? Ya. Saya rasa itu tidak. Ada sutradaranya, Ririn sebagai aktornya di situ. Nah, pelakunya, salah satu pelakunya. Nah, apakah hanya berdua sama si Prio melakukan itu? Saya rasa juga tidak.
Nah, apakah bersamaan dibantai pada satu malam itu? Saya rasa juga tidak. Akan berlainan tempat dan juga berbeda waktu. Nah, apakah yang mengubur itu Ririn dan Prio? Nah, itu kita perlu selidiki itu. Sidik jari mayat ada nempel di situ, kemudian kaki, sidik jari kaki. Nah, itulah pentingnya ahli forensik dan ahli DNA dihadirkan di persidangan itu. Karena akan menjadi penguatan materi pokok untuk hakim memberikan putusan hukum kepada terdakwa atau melakukan pencarian orang-orang yang terlibat di dalam kasus ini. Kan begitu pengembangan kasus. Itu Mr. B. Baik, baik. Sebentar saya ini dulu, saya kasih teman saya, dia ada. Abah. Silakan Abah, ini ada senior ini, senior kita Abah. Siap Bang Dahar. Yo, tambah sukses. silakan Abah Cianjur. Waduh. Selamat malam Mbak Jelita. Apa kabar? Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Gus Rizky, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Sahar, Abah, teman-teman Baik, dari Abah. bawah. Oke Abah. Baik. Lagi di mana Ya, itu? Ini saya lagi di Bandung ini, Master C. Oh, Oh iya, di Bandung. Oke. ini kota Bandung ini. Oh, di kota Bandung ya. Ya, itu Ini kota ada- Bandung. Ya, itu kota Bandung. Tadi saya ini di atas gunung ini. Ketinggian Wih. biasa. Sejuk ya, Bah ya. Weh, sejuk banget. Bung Yar. Sejuk banget. Oke. Boleh Kita kasih merokok? kesempatan. Kita kasih kesempatan dulu Abah Cianjur untuk bicara ya. Oke. Boleh merokok Ya. ini? Ya. Ya. Oke, silakan Abah. ya nggak usah on cam. Nah, kayak begitu. Jadi aman kita. Silakan Jadi, Abah. Kita berapa kali kita di Komal semua kan sudah menjelaskan. Artinya kalau ada kesimpang siuran ini berarti ada kejanggalan. Biasanya contoh gitu ya yang si Abah tahu. Misalnya ada satu case pembunuhan. Motifnya apa? Dendam. Nah, motif nih. Kemudian si tersangkanya kemudian di BAP dan seterusnya. Nah ini kan ada, kalau memang sesuai motifnya dendam, yang dipakai itu pakai apa, pakai sajam kah, apa pakai benda tumpul. Nah sehingga di persidangan pun nggak ribet gitu, karena memang dari awal sudah sesuai. Dan tidak sampai berganti-ganti PH apa saja, ya emang sudah seperti itu yang disajikan. Kalau ini kan pengakuan berubah, itu yang jadi kejanggalan kita, yang banyak tanda tanya. Itu di muka persidangan ya. Sidang pertama mengatakan bla 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 bla. Kemudian diralat, dicabut dan seterusnya. Dari TKP asalnya 1 menjadi 2. Ya kan? Jadi pasti para netizen pun di sini banyak bertanya, ini ada apa sih yang sebenarnya? Ya. Apakah betul pelakunya hanya berdua? Jangan-jangan yang 2 juga jadi korban, gitu kan? Jangan-jangan. Nah, jadi multitafsir semuanya. Nah, kalau penyajiannya dari awal dengan waktu yang cukup, waktu di BAP, nah ini tidak ada kesimpang siuran seperti ini. Ini apa sih motifnya? Terus dirunut gitu. Kemudian jaksa pun pasti nggak mumet endasnya. Kok saya bikin dakwaannya seperti ini, sekarang di tengah perjalanan seperti ini. Ada apa ini yang sebenarnya?
sampai digital forensiknya juga last minute baru dipaksakan dihadirkan. Ya. Kemudian juga DNA-nya, ya kalau memang serius kenapa nggak dari awal? Oh ini ada bercak darah apa dan seterusnya, dari situ kan harusnya, sehingga bukti-bukti nanti di persidangan ini saling berkesinambungan gitu, saling ada hubungannya, ada keterkaitannya antara dakwaan dengan bukti-bukti yang disajikan. Kalau sekarang kan kayak, kalau pendapat saya semacam dipaksakan gitu. Ketika ditanya begini, oh belum siap, ditanya begini, oh belum siap. Jadi awal-awal ngapain aja? Kalau serba belum siap kan seperti itu. Makanya semua berkomentar, semua punya pendapat akibat dari penyajiannya kurang sempurna. Kalau menurut saya Abbas sih seperti itu. Tadi kan Bang Syariel sudah menjelaskan seperti itu. Olah TKP kan ini harus benar-benar yang berhak menyita alat bukti dan barang bukti itu siapa? Iya kan? Ya. Dilengkapilah dengan BA-nya semua. Ya. Kemudian kan si PH-nya juga jadi nggak kelimpungan. Oh benar nih runutannya. Ya kalau PH kan pada saat itu mungkin apakah sudah aktif atau masih pasif? Pasif saya rasa ya. Pada saat itu. Nah, sementara itu dulu Bang Ji. Mungkin Mbak Jelita ada kabar terupdate ini. Baik. Mungkin kita tidak akan begini, teman-teman. Kita tidak akan membahas ini, mengulas ini kalau itu normal-normal saja. Karena ada kejanggalan maka kita bersuara. Itu juga sah-sah saja. Kalau ada yang mendengar suara kita jadi telinganya panas, itu juga nggak masalah. Bagaimana Jelita? Ya nggak Jelita? Siap, Mr. Z. Bener banget itu. Iya. Jadi Ini begini, bisa cerita sebelum berlanjut, saya ingin tanya. siap. Ini bisa bertahan berapa lama nih baterai? Baterai kalau sambil dicas kayaknya sampai pagi, Mister. Ada. Dipanggil-panggil tahu-tahu nggak ada suaranya, tidur ternyata. Oh, saya kan beda 2 jam di sini, Mister. Ya. Beda 2 jam, jadinya saya mungkin cepet tidur. Padahal itu, aduh, Profesor Imran itu saya tunggu-tunggu, bener, Mister. Nah, Setiap datang pas saya lagi nunggu giliran udah keburu tidur. Aduh, pagi-pagi udah di room orang. padahal Prof. Emran tuh panggil-panggil. Mbak Jelita, halo gitu. Loh, kok nggak Ya ini? makanya. Aduh, ini malam minggu mudah-mudahan bisa jenggele, Mister. Makanya ini saya tanya, baterainya sampai jam berapa? Oke, silakan. Pandangan Anda terhadap kasus ini, silakan. Siap, Mister. Jadi kalau menurut saya ya, Mister, ini kasus tidak sesederhana pelakunya Ririn dan Prio. Dan gak sederhana seperti motif-motif ya minyak goreng atau sewa mobil dan lain. Gak sesederhana itu saya rasa. Dan menurut saya, Mister, dari apa yang saya lihat, gitu, apa yang saya ikuti, sepengetahuan saya, kemungkinan besar kasus ini nih di awal pemeriksaan atau di awal pengungkapan ini berjalan lancar, masuk lurus gitu loh, sesuai. Namun di tengah jalan rasanya ada oknum-oknum yang berusaha membelokkan yang akhirnya menjadi 2 orang inilah pelakunya. Cukup 2 orang saja pelakunya. Dasarnya apa? Dasarnya dari Pak Bang Eldi yang saat ini sudah di take down ya, Mister, itunya Iya, kontennya. sudah. Ya, saat ini sudah di take down. Di situ dia mengatakan ada yang bilang Budi beli makanan. Itu rasanya selaras loh dengan pengakuan-pengakuan yang terakhir ini. Lalu kemudian adanya CCTV yang lebih daripada 2 orang. Walaupun itu di screenshot di BAP itu sudah dinyatakan oleh Eli itu jauh-jauh hari loh, Mister, konten itu. Iya. Sebelum rame. Nah, artinya kan ini sepertinya pada awalnya on the track. Namun di tengah-tengah mungkin ada yang membelokkan. Dan sehingga saya tuh merasa janggal, Mister. Karena walaupun sebuah kasus itu yang barangkali dilibet-libet seperti apapun, tidak mungkin jika ada bukti CCTV tapi tidak disertakan ahli. Ya, Itu tidak mungkin. Tidak sebodoh itu kepolisian kita, Mister. Tidak ya, sebodoh itu. ya. Nggak mungkin lah kita kembali ke zaman batu.
Tidak mungkin itu tidak disertakan ahli beserta ahli. Lalu kemudian darah juga tidak disertakan darah. Ini kan kita kayak di zaman purba ini persidangannya. Lalu kemudian Mister, apa ya, dengan adanya penggiringan dan banyaknya orang yang tergiring, itu juga menjadi semakin sulit. Maka saya terima kasih banyak dan saya cukup senang banget ada Komalnya Mister Z ini. Ya. Karena ya banyaklah orang-orang yang tersadarkan secara langsung maupun tidak langsung. Saya tahu itu, Mister. Banyak orang yang tersadarkan. Ya, meskipun masih ada juga orang-orang yang tambeng lah, kalau bahasa-bahasanya itu, Mister. Ya. Ada orang-orang yang tambeng begitu. Lalu harapan saya, Mister, dengan kita terus-menerus berusaha, satu saat nanti kita tidak perlu mengawal setiap kasus. Ya. Karena semua sesuai jalannya. Jadi mudah-mudahan Mister Z nggak bosan-bosan ya untuk terus naikin Komal, dan alhamdulillahnya yang masuk di sini tuh orang-orang yang berkompeten begitu. Nah, ini ada Bang Sahar yang saya suka lihat kontennya dari luar nih, suka lihat live-nya dari luar. Ya. Kalau boleh Bang Sahar, saya mau minta pandangannya, boleh Mister Z ya? Izin Mister Z. Boleh. Minta pandangannya. Kalau kita lihat kan ini kasus sudah carut marut ya, apalagi sekarang akan ada nih sepertinya pengulangan dari yang konon katanya TKP kedua nih Bang. Konon katanya TKP kedua, yaitu gudang di depan rumah Ibu Saminah. Yang kabarnya dari beberapa orang atau yang sudah hadir di kontennya Bapak KDM, yang mengatakan bahwa diduga, ya entahlah ya diduga, tapi walaupun dia bicaranya secara yakin, saya tetap bilangnya diduga, bahwa disitulah tempat dikuburnya Aman Yani. Dan saat ini rasanya dengan adanya lurah atau perangkat desa setempat lah yang bikin konten meminta untuk Ibu apa sih siapa ya, lupa saya namanya, istrinya ya Ibu Saminah, untuk mengizinkan PH Bang Ruslandi dan aparat atau nggak pakai aparat pokoknya, untuk bisa melihat ke dalam gudang tersebut. Nah, bagaimana menurut tanggapan Bang Syahar ini? Ini tanpa polisi ini sepertinya akan mengulang kejadian yang katanya TKP kedua yang dimasuki oleh keluarga dan pengacara tanpa aparat atau tanpa kepolisian. Bagaimana nih Bang Syahar tanggapannya? Demikian. Oke. Bang. Oke, Bang Syahar, silakan Bang Syahar. Ya, jadi begini ya. Saya itu pernah buka Komal membahas tentang ini. Saya bilang, siapa yang tahu bahwa di situ ada terkubur manusia? Ya, dari mana taunya? Kan begini ceritanya awalnya ya. Si keluarga Sahroni ini kan pergi. Jadi setelah dihubungi keluarganya, tidak ada balasan. Terpaksa dia ke rumahnya dan masuk ke dalam. Tentunya rumah itu kan terkunci kalau orangnya pergi. Ya, berarti ada pembukaan pintu gerbang secara paksa di situ. Karena tidak mungkin orangnya pergi kalau pintu tidak dikunci, baik pintu rumah maupun pintu gerbang. Ya. Nah, tiba-tiba menemukan menemukan tempat di mana itu manusia di situ terkubur. Nah, di situ pertanyaan besar juga bagi Bang Sahar. Kenapa ada objek pikiran itu mengarah kepada tempat di mana ada manusia terkubur? Gitu. Tiba-tiba tahu bahwa di situ ada. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, keterangan Prio di sini, dia mengatakan yang pertama itu dikubur adalah Haji Sahroni. Setelah pembukaan lubang kuburan tersebut, yang pertama ditemukan adalah Haji Sahroni. Masa orang mati bisa pindah ke atas? Kan begitu. Ya. Kan yang pertama kan dikubur menurut keterangannya Prio kan Haji Sahroni. Baru Budi, baru istrinya, baru anak kecil. Itu keterangannya di persidangan. Tapi ketika digali itu lubang tempat dikubur, yang ditemukan pertama itu Haji Sahroni. Kan semestinya kan di bawah. Berarti Haji Sahroni pindah dong dia ke atas. Gitu. Nah, itu logikanya di situ. Nah, masa orang mati bisa pindah ke atas, dari bawah pindah ke atas, kan tidak masuk akal ya kan.
Ya. Nah, disitulah ketidaksesuaian antara keterangan Prio dan TKP di lapangan. Nah, itu satu. Nah, kedua, sidik jari siapa yang ada di mayat itu? Kan tentu diangkut, dikubur. Masa orang mati bisa jalan ke lubang mengubur dirinya, kan tidak logis di situ. Jadi tentunya di situ akan ada sidik jarinya di orang meninggal itu, maupun anak-anak itu, karena diangkut kan, dikubur. Kemudian sidik jari kaki itu bisa diselidiki semua forensik itu, cangkul. Nah, disitulah saya mengatakan bahwa kenapa ada pikiran bahwa ada di situ sesuatu, dikorek-korek pakai pisau, menemukan di situ manusia jenazah terkubur. Nah, itu yang menjadi pertama. Ya, yang kedua di sini timbul di dalam perjalanan kasus muncul temuan Budi dibunuh di ruko sesuai dengan CCTV. Nah, pertanyaan saya, Budi tidak ada gambar masuk ke dalam ruko, membuka pintu ruko yang digembok dan dikunci, masuk ke dalam kemudian dibunuh di dalam. Ataukah memang Budi itu ada di dalam, kemudian dikuncikan dari luar, baru masuk pembunuh? Kan tidak ada seperti itu Budi yang nampak di situ. Nah, dari mana kita mengatakan bahwa Budi itu dibunuh di ruko? Nah, itu semua ketimpangan-ketimpangan yang Bang Sahar amati. Dipikul mayat. Apa yang dipikul? Siapa yang tahu itu di dalam isinya yang dipikul? Dan siapa yang memikul itu? Kan tidak kelihatan. Siapa yang memikul? Kemudian apa yang dipikul? Apa isinya? Telurkah? Minyakkah? Beraskah? Atau mayat? Tahu pula dia si Budi. Kecuali kalau palanya keluar nongol si Budi dipikul, kelihatan wajahnya misalnya si Prio yang mikul. Nah, itu baru jelas. Nah, itulah semua sesuatu yang tidak berkesesuaian, sehingga Bang Sar mengatakan CCTV ini adalah komedi Chaplin, pelawak Amerika itu, filmnya Chaplin, komedi. Jadi tidak bisa diterima oleh akal. Nah, masuk ke dalam proses persidangan. Kenapa hakim menunda 2 kali persidangan? Karena tidak bisa dihadirkan oleh saksi ahli forensik. Nah, itu yang menjadi masalah, karena tidak mungkin saya rasa hakim akan memberikan putusan tanpa ada data yang otentik dan lengkap. Dia harus mendapatkan dari data-data yang bisa melengkapi materi pokok untuk memberikan sebuah putusan. Nah, itulah dibutuhkan keterangan dari saksi ahli. Besok pun saya rasa kalau belum ada keterangan dari saksi ahli, dia pun akan tertunda. Kecuali sudah ada jawaban riset, keterangan dari saksi ahli forensik atau DNA, baru itu persidangan akan bisa lanjut seterusnya. Karena kenapa? Hakim juga berpikir tidak akan menanggung risiko. Dalam arti kata tidak menanggung risiko, ini persoalan nyawa. Kalau dia diputus nanti hukuman mati kepada Ririn, tetapi dia akan bertentangan dengan nalurinya. Dasar apa saya harus memakai untuk memutuskan Ririn sebagai pelaku, sedangkan kalau dikaitkan di dalam pasal ya hukumannya mati. Ini masalah nyawa manusia. Jadi itulah kembali saya mengatakan rekan-rekan bahwa dari awal saya mengatakan belum ada bukti, tetapi pembuktian sementara di dalam pembuktian. Belum ada bukti, kecuali saksi ahli sudah mengatakan, oh iya sidik jarinya si A, sidik jarinya si B, ditemukan di lokasi TKP yang di sini, di gudang, darahnya si ini, di tempat dikubur, dibawa sarang burung apa itu, walet, dibawa sarang burung walet, ada sidik jarinya Ririn misalnya, ini misalnya, ada Prio, nah jelas dia yang mengubur, itu sudah jelas. Sidik jari telapak kakinya di situ, di ubin, di semen, di tanah, di apa yang benda padat ya, katakanlah semen itu bisa diselidiki oleh forensik. Nah, kita tidak bisa mengelak lagi bahwa itu memang pelakunya adalah si Ririn atau si A atau si B atau si C. Nah, persoalan ini sudah ada bukti apa motif. Nah, itu baru kita masuk ke dalam motif. Apa motifnya? Apakah finansial? Apakah harta warisan?
Apakah dendam pribadi? Yang jelas bahwa sutradara di sini ada. Tapi kita belum menemukan siapa sutradaranya. Eksekutornya ada. Kita belum menemukan eksekutornya siapa. Yang jelas bahwa Ahmad Yani itu yang lebih tahu persoalan ini. Tapi Ahmad Yani tidak tahu pun di mana. Nah, ini yang menjadi masalah. Itulah menjadi pertimbangan hakim kenapa tidak mau melanjutkan kasus ini dengan cepat perjalanannya. Saya rasa juga kalau saya hakim juga menangani seperti ini akan seperti itu juga. Karena ini menyangkut masalah nyawa manusia. Nah, bukan perkelahian satu lawan satu lalu meninggal, atau bukan pelaku pembunuhan begal atau curi motor, bukan ini. Ini pembantaian satu generasi dari kakek, anak sampai ke cucu. Ini masalah besar. Nah, kalau ini di dalam seperti ini di dalam sebuah penegakan hukum, nah nanti bagaimana ke depannya jika terjadi lagi seperti itu? Nah, itulah di sini pentingnya saksi ahli di dalam sebuah proses pengadilan untuk memberikan sebuah jawaban untuk menjadi pertimbangan di dalam penerapan hukum di sini. Ya, oke, Bang Mr. C, silakan kalau ada rekan-rekan yang mau memberikan tanggapan. Oke, terima kasih Bang Sahar. Kita di-mute dulu ya Bang Sahar ya. Kalau Ya. di sini pasti berganti-gantian. Oh, Pertanyaannya tadi Jelita terkait dengan kecurigaan di gudang yang itu ya Jelita ya. Betul, Mister. Dan mau Apa? masuk lagi nih, mau masuk lagi ke dalam tanpa aparat nih kayaknya. Mr. J, itu nanti saya aja yang jawab pertanyaannya Kak Via. Izin Kak Via. Oke, silakan. Hari Porong, ya lanjut. Oke, makasih Mr. J. Selamat malam Mr. J, Abah, Bang Sahar, Kak Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya silakan. Salam. Ya, itu maksudnya pertanyaan Kak Via tadi itu kan di gudang ya, di gudang di depan rumahnya mantan istri Ahmad Yani ya Kak Via ya. Betul. Nah, itu kan saya pribadi sudah pernah menjelaskan di sini Mr. Z bahwasannya ke depannya pasti bakalan ada framing ini. Saya bilang kan, jangan-jangan nanti ke depannya ini kuburannya Ahmad Yani ditemukan nih. Gitu loh. Jadi intinya buat teman-teman jangan terpengaruh sama berita itu, sama framing itu. Itu Mr. Z. Tapi ada suara-suara seperti itu. Ada. Ini suara-suara itu bakalan ada yang mau nyamperin ya, karena tadi kata Kak Via tadi kan memang sudah ada dari pihak pengacaranya Prio kan, Pak Ruslandi kan sudah meminta izin sama kepala daerahnya ya setempat ya, sama lurah atau itu, kalau nggak salah itu. Nanti didampingi sama mereka lah, sama pamong setempat Mr. G. Ya, jadi tadi tuh saya sempat lihat, saya sempat lihat ada VT yang lewat, itu yang langsung dari Pak Ruslandi sendiri. Lalu kemudian ada VT sendiri, yaitu dari perangkat desa, saya nggak lupa saya itu lurah atau RT saya lupa. Dan di mana lurah itu bicara meminta atau memohon kepada Ibu Samini untuk mengizinkan Pak Ruslandi dan rekan untuk masuk ke dalam gudang, untuk cek ke dalam gudang. Demikian, Bang. Oke. Ya. Oke. Sama ini Mr. J ya kan. Sebetulnya kita kan udah di tengah-tengah ini Mr. J, viral nih apa namanya kasus ini ya kan. Sebetulnya kalau mau kita tarik ke belakang Mr. J, banyak sekali itu postingan-postingan yang sebetulnya membuka kasus ini gitu Mr. J. Lanjut. Banyak kesaksian yang melihat adanya pihak lain ya selain mereka berdua ini Mr. Z. Dan ternyata saya tadi dapat info lagi nih Mr. Z. Ternyata Haji Saroni hari Jumat masih menjalankan ibadah sholat Jumat Mr. Z. Berarti kalau misalkan memang ada saksinya itu, ada yang melihat itu dia sampingan sama-sama Kiai lah ya, Haji juga itu teman dekat itu. Bahwasannya kalau hari Jumat itu dia masih melakukan sholat Jumat sesuai dengan keterangannya Bu Emma. Keterangan Bu Emma di awal hari Jumat itu dia masih ada katanya, masih sholat Jumat. Nah ini kan yang makin kayak mana nih Mr. Z ini? Nih dengerin. Nih makanya berikan aku kesempatan bicara nanti. Ini aku bicara sebentar ya. Oke, teman-teman semua sudah disajikan begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Kenapa saya katakan begitu banyak? Karena lebih dari satu. Kemudian
adanya orang-orang yang nampaknya memiliki kepentingan. Orang-orang seperti ini, kebetulan saya mempelajari itu, ketika satu desas-desus dikeluarkan, itu akan dimakan tuh para publik itu. Desas-desus itu dimakan, begitu digoreng nih, begitu dimakan, tetapi di fakta persidangan mulai redup, ya karena kita ini terus bersuara, redup. Akan ada desas-desus baru, tinggal publik ini cerdas apa enggak. Kalau enggak cerdas, dimakan juga itu desas-desus itu. Dan desas-desus itu memang tujuannya adalah untuk dimakan publik. Tapi setelah desas-desus itu hilang, akan muncul desas-desus yang baru. Itulah cara kerjanya. Tetapi bagi kita, orang-orang yang ya setidaknya saya mengatakan smart, tidak akan tinggal diam. Seperti tadi ya Abang Sahar bilang, kalau ada informasi-informasi apapun itu, jangan dimakan mentah. Kita harus, telaah dulu. Ya teman-teman ya, saya tadi di awal mengatakan bahwa banyak kejanggalan. Oke. Di tengah kejanggalan-kejanggalan yang ada ini muncul desas-desus. Mulailah namanya burung pipit itu. Begitu ada makanan di sana, gerombol terbang ke sana. Dikasih makanan di sebelah sini, gerombol ke sini. Itulah. Ketika itu habis nanti beritanya nggak sesuai fakta, akan muncul desas-desus baru. Nah, teman-teman harus siap ini. Nah, salah satu contoh ini sudah mulai ada desas-desus baru. Oke. Bagi saya nggak ada masalah karena saya punya pengalaman ini. Saya pribadi, saya dituduh pada saat itu. Ya, mohon maafin teman-teman. Saya dituduh pada saat itu, bilang begini, karena saya itu ngomongnya kencang pada saat itu ya, saat masih muda itu. Sehingga orang itu nuduh saya. Dibilang begini, kamu itu orang, kalau Bang Sahar tuh tahu orang Makassar tuh kan bilang kalau dituduh itu kan panas kan kita ini. Kau itu pasti pemakai, dibilang begitu. Ya, saya pakai mobil Kijang. Kijang saat itu ya, Kijang kapsul saat itu. Dia pakai mobil Katana. Langsung saya bilang begini. Cek saya kalau menemukan zat yang dituduhkan itu, kalau menemukan zat itu, ambil mobil saya. Tapi kalau tidak menemukan, saya ambil mobil kamu. Padahal ini Kijang LGX sama Katana nih. Karena saya tidak, maka saya berani bertaruh. Kalau saya ditemukan zatnya, ambil mobil saya. Kalau tidak, saya ambil mobil kamu. Tidak berani kan? Nah ini juga ini. Lu mana tadi? Jelita. Seandainya ibu itu diminta supaya silakan mau bongkar gudang itu, ibu ini harus bergening begitu. Artinya kau menuduh saya, artinya kau menuduh bahwa tempat saya ditempati itu. Oke sekarang, kalau ada, apa taruhannya? Kalau tidak ada, apa taruhannya? Begitu caranya. Misalnya gini, kalau tidak ada, saya ambil rumahmu. Kalau ada, ambil rumahku. Keren tuh. Jadi supaya tidak asal-asal bikin berita, bikin isu, bikin publik makan itu. Karena isu yang seperti ini nih ada tujuannya juga. Tujuannya apa? Ya untuk dimakan sama publik. Belum apa-apa ini sudah heboh nih. Oh ternyata di situ jangan-jangan di situ ada ini. Jangan-jangan. Gitu caranya. Jadi saya sarankan kepada ibu yang punya rumah itu yang di depannya ada gudangnya itu. Jangan mudah silahkan. Jangan. Karena itu publik itu yang akan menilai. Sekarang taruhannya adalah silahkan buka itu. Kalau ada, ambil rumahku. Keren kan? Kalau tidak ada, saya ambil rumah kamu. Ayo tanda tangan. Oh, baru keren tuh. Baru desas-desus itu akan hilang.
Begitu Ari Porong. Wah, kurang cepet nih Ari Porong ini. Begitu Bang Ai. Iya Mr. Ji. Kurang Aman. cepet. Tasuk Iya, tas Mr. Ji. itu. Ya. Makanya kita semua harus ini teman-teman, jangan mau digiring ya, jangan mau digiring. Ini kan penggiringan opini buat publik supaya kita nggak fokus sama di persidangan dengan kasus ini sendiri gitu loh. Makanya keterangan-keterangan yang diambil dari di belakang-belakang ini yang kita coba putar, kok sebetulnya banyak banget gitu loh kesesuaiannya gitu loh. Walaupun tadi yang saya bilang tadi katanya hari Jumat Pak Haji Saroni itu masih menjalankan ibadah sholat Jumat ya, walaupun itu tadi dipatahkan sama keterangan dari anaknya Pak Zul ya, bahwa itu katanya arwahnya. Terus dia juga bilang itu malamnya maghrib katanya lewat itu Pak Budi sama Bu Eis sama kedua anaknya sama istrinya jalan, Pak Budi bawa motor katanya, tapi dia diem aja ditegur, biasanya manggil katanya gitu Mr. Z. Nah makanya saya bilang kalau ditarik ke belakang Mr. Z, banyak saksi-saksi yang melihat sebetulnya Mr. Z. Ada pengakuan tukang sapu di tanggal 29 apa tanggal berapa itu ya. Dia melihat ada 4 orang masuk ke rumahnya Haji Saroni ya Mr. Z. Sama keterangan warga juga ada yang melihat 2 mobil pickup. Pas malam kejadian, 2 mobil pickup itu di depan rumah Haji Saroni Mr. Z. Itu dulu Mr. Z infonya. Ini Bang Mile juga tadi di atas saya tadi mau saya suruh tanyain Pak RT itu tadi itu. Mana orang yang keterangan sapu jalan tadi? Coba ditanyain sama Pak RT sekitar. Tadi kan ada teman dari media juga live juga tadi Mr. Z. Makanya Bang Mile tadi di atas suruh saya tanyakan itu, mana tukang sapu yang melihat ada 4 orang masuk itu kemana sekarang? Saya mau nanya ke Pak RT. Pak RT tahu nggak? Ternyata nggak dijawab. Pak RT-nya ada aktivitas yang lain. Itu dulu Mr. Z, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar dulu ya, saya ucapkan selamat malam untuk Bang Ai. Selamat malam Bang Ai. Mister Z, malam. Malam Oke. semuanya, apa? Iya. Mister Z. Suaranya kejauhan. Malam Bang Ai, Bang Mile, Prof. Wah, Prof ini Malam. Selamat Luar malam masuk, juga masuk untuk Bang nih. Mile. Selamat malam Bang Mile. Loh, Prof Imran kemana tadi? Malam Mbak Jeli. Prof Emran ini kayaknya dia nge-hack ini Mr. Z, naik turun terus dari kemarin nih. Wah, jangan-jangan di Iya, disadap Aduh, ya, nggak boleh aku bersuara baru- di sini. Aku baru alhamdulillah Prof datang, aku masih seger ini. Ya, semalam dicari-cari Mbak Jelita nggak nyapa. Aduh, mohon maaf, semaaf-maafnya. Malam Prof. Oke. Malam, Prof. Oke, Prof. Selamat malam, Prof. Malam Mr. Ji, malam apa? Ya. Kahar, senior, apa kabar? Ya, Mbak Fia, Bang Ari, Bang Ai. Ya, Bang Ai, lanjut. Malam, bro. Malam Prof. Izin Mas, saya entah kenapa ini kok saya bisa mental-mental terus ya ini. Ah, Oke. jangan-jangan Apa jangan-jangan ya? ada pihak-pihak tertentu yang nyadap-nyadap ini, Prof. Siap, patut diduga. Jangan-jangan dari Tapi FBI. Mr. Ji, coba kasih kopi dulu lah tuh sama Kak Fia tuh jadi dia nggak cepat-cepat tidur gitu kan. Itu dia, Prof. Itu dia. Makanya saya tanya tadi, baterainya sampai jam berapa? Prof, padahal saya udah ganjel palu mata saya loh, pakai palu bodem. Tapi masih rapet aja coba. Izin bertanya, Mr. Ji, Ah, ya, Pak. kalau yang Silakan, suka Pak. ngamuk-ngamuk di persidangan itu siapa dan kapasitasnya apa ya? Mau dijelaskan secara langsung apa secara tunda atau DM? Langsung dong di sini. Saya aja Mr. Z yang bantu. Ya, silakan Bang Ari dijelaskan. Izin Abah, itu yang suka ngamuk-ngamuk itu Pak Zul ya. Pak Zul itu memang perwakilan dari pihak keluarga dari Budi ya, tapi itu keluarga jauh bah. Jadi hitungannya sama Haji Saroni itu apa namanya buyut ya, buyut apa sih? Tunggal Buyut buyut. tunggal. Tunggal buyut ya, tunggal buyut. Tapi dari itu ibunya, dari ibunya Dari sendiri. ibunya iya.
dari ibunya Budi itu, dari keluarga istrinya Pak Saroni itu, Bah. Jadi memang keluarga jauh dia itu, Bah. Cuman ya saya herannya kalau yang keluarga dekatnya justru Pak Haji siapa itu, adiknya Pak Saroni itu justru dia tidak bersuara gitu loh. Yang mewakilkan ini kan dari pihak keluarga jauh sebetulnya Pak Zul itu, Bah. Itu sih, Bah, kalau yang Ari tahu, Bah. Ya, ya makanya saya tanyakan itu kapasitasnya apa dan dia siapa. Sedangkan kan adik kandungnya ada, tapi bicaranya di salah satu podcast ya biar normatif aja. Nanti kita jalur hukum aja kan, seperti itu yang saya dengar gitu. Padahal kalau dari segi kekuatan kan ya ahli waris ya adiknya itu, adik kandung. Terima kasih penjelasannya Bang Ari. Siap, Bah. Jadi istrinya Pak Zul itu, Bu Rohema itu, dia memang dari kecil ikut keluarganya Haji Saroni, Bah. Jadi dia itu disuruh-suruh lah dulunya gitu, termasuk ngurusin almarhum Budi juga gitu, Bah. Itu aja, Bah, infonya, Bah. Siap Bang, terima kasih. Ya wajar lah, dia ahli waris kok. Ngamuk-ngamuk wajar. Saya dukung Pak Yul. Ngamuk-ngamuk lagi Pak Yul. Saya pikir ahli digital. Oke, aduh, oke teman-temanku, terima kasih. Ini saya mulai isunya ya, bukan lagi isu deh, ini faktanya ya, fakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Mr. Ki, saya langsung mau nanggepin dikit tentang tadi Ibu Emma ya. Iya, Karena, ya karena boleh. saya kan sudah komunikasi juga dengan ponaan Sahroni ya, lewat TikTok. Jadi gini, kalau kata dia tuh pengacara, dia pakai pengacara itu tanpa diketahui oleh keluarga besar Pak Sahroni. Nah, jadi Pak Jul ini kan istrinya itu kan saudara sebuyut. Nah, kalau Niko itu ponaan ibunya Budi itu Niko yang lapor. Artinya ini kalau saya pahami memang sepihak gitu. Nah, kenapa yang jadi masalah? Kenapa Pak Jul yang terlalu maaf ngomong keluar-keluar kan? Situ kan terlalu gimana gitu, seolah-olah hanya Ririn. Ternyata tadi saya tanya juga di adiknya itu waktu ada losing live tadi, saya tanya sama anaknya Jul, kenapa kok Pak Jul rame-rame di persidangan? Dia bilang gini, oh ya soalnya kan pelakunya cuma Ririn katanya, nggak ada yang lain katanya. Saya percaya, oh kalau gitu ya sama, berarti ini juga. Tapi dia seolah-olah membela Prio gitu, karena Prio begini di framing lama begini kan. Rio itu begini, dia bilang psikopat segala macam. Loh, kata dia si Ririn itu nggak pernah keluar rumah, tapi bisa mengebilang bahwa Ririn itu psikopat. Ternyata Pak Jul dan Ibu Emma ini tetangga nama Ririn di Desa Terusan, di perumahan Pebrabri itu. Kalau yang di belakang itu warungnya itu juga punya Pak Saroni. Itu tadi Pak RT yang bilang tadi. Ya, Artinya apa? Ya kita kan menduga-duga ya. Kalau kita nih, kayak saya, ya cukup aja kita tahu itu. Kalau bukan saudara deket, ya nggak usah terlalu maju gitu kan, maksudnya. Ya kan ada saudara yang lain. Itu jadi kan diributin soal warisan akhirnya kan begitu di netizen kan mengaitkan kan begitu. ya. Nah, kalau dibilang gitu marah kan gitu. Gitu. Jadi ada juga kontrakan 13 kontrakan itu. Ternyata kontrak itu persis di belakang pintu belakang Sahroni itu kan ada jalan tuh. Oh di situ kontrakannya tadi kan disorot kan Pak RT kan. Ya. Nah itu uangnya memang sudah nggak tahu ya, pokoknya itu di persetujuan Niko dengan Pak Jul. Intinya semua itu tidak diketahui oleh keluarga Pak Sahroni. Itu ya yang saya sampaikan. Oke. Itu perkembangan di luar sidang. Teman-temanku, saya informasikan terlebih dahulu ya, teman-teman ya, bahwa saat ini perkembangan terkait dinamika persidangan itu begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Saya akan sebutkan ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan yang pertama adalah sebut dulu
Oh, Jelita. Soalnya Jelita kalau dibiarkan nih tidur nih. Silakan. Kejanggalan yang pertama. Pertama kali orang diperiksa itu apa namanya? Eh, tersangka, Mister. BAP, betul Oh, sekali BAP, sorry. ya. Ya, Kejanggalan di BAP. kejanggalan di BAP. Oke. Apa kejanggalannya? Nanti kita akan ulas nih. Kejanggalan berikutnya adalah rekonstruksi, ya kan? Rekonstruksinya boleh sih di lapangan tenis boleh, tapi kalau tidak menyerupai yang di tempat terjadi, faktanya sekarang ada TKP kedua ya. Yang berikutnya mengenai CCTV. Oke, nanti teman-teman silakan di ini ya. Ya, Pak Sahar aja. Ya, Halo. ya silakan. Ya, CCTV itu komedi Chaplin Amerika. Jadi itu lelucon sebenarnya. Tidak bisa dijadikan bukti, tidak bisa dijadikan alat, tidak bisa dijadikan bahan untuk pembuktian. Jadi itu komedian Chaplin Amerika, ya. Tidak bisa dijadikan dasar untuk pembuktian di dalam pokok perkara. Itu, Bang. Oke, Bikin video Mr. Si besok bahwa Bang Sahar bilang kesaksian yang ditayangkan di CCTV itu komedian Chaplin Amerika, gitu. Itu lucu, tidak berkesesuaian, bahkan tidak nyambung. Jadi ada yang tadi di bawah mengatakan siapa yang kelihatan 3 orang itu. Ya kalau memang Ririn dengan Prio itu tanggal berapa? Karena sebelum-sebelumnya Ririn itu sudah ada di rumahnya Haji Sahroni sebelum ada pembantaian karena mereka ada hubungan kerja di situ. Jadi itulah mengatakan juga bahwa sidik jari ada di obat nyamuk pape. Kan sebelumnya sudah pernah di situ dan sering di situ mungkin ya. Ririn itu di rumahnya Haji Sahroni. Jadi tidak bisa semua itu dijadikan alat bukti semua. Jadi Bang Sahar mengatakan yang tayang di TikTok, yang tayang di YouTube, CCTV itu adalah komedian Chaplin Amerika itu. Jadi tidak bisa dijadikan dasar untuk pembuktian dan keterangan. Itu. Silakan lanjut rekan-rekan. baik, baik, baik. Yang berikutnya saya mengatakan handphone, HP itu juga janggal teman-teman. Yang berikutnya justru dari mayat sendiri. Mayat sendiri tadi sudah disebutkan di awal itu, ya. Saya tidak tahu apakah diotopsi atau tidak. Yang jelas ada dari awal tadi yang katanya dimakamkan duluan, tapi yang dikorek-korek muncul duluan, ya, oke. Yang berikutnya adanya TKP kedua, yang TKP itu sudah dimasuki oleh orang lain, tetapi dah begitulah kira-kira. Dan Tambahin satu Mr. G. apa Palu, itu? Palu, Palu Goda. Palu. Iya, Iya. ada semua catatannya sudah. Ada Palu Dakwaan, Goda. Mister, dakwaan. Nah, dari sinilah semua kejanggalan-kejanggalan ini munculnya di dakwaan. Begitu di fakta persidangan, inilah yang terjadi dinamikanya. Teman-teman semua, tadi Mbak Jelita sudah menyampaikan bahwa kasus ini tidak sesederhana itu. Bagaimana? Nah, nih saya kasih tahu nih. Di awal pertama kali teman-teman boleh nonton konferensi pers tanggal 9 September. Motifnya adalah sewa mobil dipukul pakai pipa besi. Ada itu dan sekarang masih ada tersimpan. Kalau itu tidak benar, jadi bagaimana? Kalau itu benar, mana dakwaannya kok nggak ada? Pipa besinya kok nggak ada? Ya kan? Motifnya katanya 750 dengan memberikan iming-iming 100 juta. Masuk akal enggak? Kemudian dirubah lagi di dalam dakwaan modal 900.000, nanti akan dibayar 100 juta. Masuk akal tidak? Itu ada kejanggalan-kejanggalan di situ. Untuk itu teman-teman, sabar dulu ya. Biar Prof. Emran dulu buka dulu, Prof. Emran. Itulah tadi kejanggalan-kejanggalan sehingga
Di persidangan pun begitu. Sampai tadi kejanggalan CCTV ya, CCTV yang dibilang sama Bang Sahar tuh. Sampai pada akhirnya CCTV yang harusnya itu diuji oleh ahli digital forensik pun kita pertanyakan juga. Silakan Prof, itu tadi kejanggalan Prof, langsung Prof. Ini soalnya permintaan Prof di bawah Prof. Izin Prof, kurang 2 SKS ya. Minta dilengkapi. Ya, kurang 2 SKS. Jadi apa sebenarnya pertanyaannya Mr. Ji? Kejanggalan itulah yang salah ya. Ya, kejanggalan aja Prof. Jadi itu sebenarnya. Izin senior Bang Sahar. Apa namanya? Dikasih kesempatan jadi kita inilah diskusi ini sama teman-teman. Ya sih Mr. Ji, ya saya sih sebenarnya setuju ya. Artinya kalau dakwaan itu kan dia harusnya, artinya kalau kita melihat pada fakta persidangan lalu kemudian coba kita relasikan dengan dakwaan, kelihatannya integritas dari dakwaan itu kan bermasalah tuh. Karena unsur kejelasannya kan kemudian menjadi bias ya. Jadi bias. Bahwa ada perbuatan-perbuatan material yang sudah harusnya itu tertuang di dalam dakwaan itu kan dia harusnya relate dengan fakta yang muncul di persidangan. Tapi kelihatannya enggak. Itu sebenarnya, makanya saya sendiri sebenarnya sangat menyayangkan ketika kemarin itu hakim sudah sampai pada putusan salah dulu. Mestinya putusan salah itu harusnya ditunda dulu, artinya kemudian nanti diputuskan secara bersama-sama dengan putusan akhir. Kalau kita mengikuti 206 KUHP itu kan. Karena banyak kejanggalan di sini itu kaitannya dengan apa? Dengan dia cacat formilnya. Cacat formil itu termasuk diantaranya juga itu. Digital forensik itu kan dia merupakan formalitas dari alat bukti ya. Iya. Itu sebenarnya. Jadi harusnya ditunda. Apalagi ketika perlawanan kemarin kan itu dakwaan itu langsung dibantah habis-habisan sama si Prio kan. Iya. Maka hakim harusnya melihat itu sebagai sesuatu yang prinsipil lalu kemudian dia nggak keluar dengan putusan salah dulu gitu loh. Jadi kalau putusan salah itu pada prinsipnya ada dua, Mr. Ji. Bisa diputus pada saat belum masuk pada pokok perkara, bisa juga diputus pada putusan akhir bersamaan dengan putusan akhir. Iya. Itu sebenarnya. Nah, jadi ini sebenarnya harusnya hakim melihat ini sebagai catatan nih, biar jadi presiden ke depan kan. Jadi nggak buru-buru sampai pada putusan salahnya dulu. Konsekuensi ketika sudah diputus pada putusan salah, berarti kan perkara dianggap layak untuk kemudian diperiksa kan. Iya. Padahal yang muncul terakhir ini kan sebenarnya banyak sekali masalah yang memang muncul pada timbul pada hal-hal yang bersifat formalitas tadi. Itu saya sih ngelihat kejanggalan ini memang semakin kesini semakin ganjal gitu lah, semakin janggal kan, semakin janggal. Apalagi ada TKP baru, terus ada temuan baru, terus lalu kemudian juga CCTV yang kemudian baru muncul juga. Ya, itu kan hal-hal yang mestinya itu menjadi prinsipil tuh. Kalau nggak salah begini mesti. Iya. Ketika dulu ya, ketika CCTV itu pertama kali disajikan lalu kemudian presentasikan sama JPU itu kan hakim kemudian menanyakan kaitannya dengan digital forensiknya. Lalu oleh JPU dinyatakan bahwa itu belum dilakukan digital forensik oleh ahli. Kan katanya begitu. Hakim itu lalu menyatakan seperti ini, bukankah ini merupakan alat bukti utama yang diajukan oleh JPU? Ya. Artinya alat bukti yang bersifat primary, Mr. Z. Primary ya. Alat bukti primer. Artinya bahwa JPU itu sendiri menyadari bahwa alat bukti saksi itu sebenarnya dia merupakan alat bukti yang bersifat secondary, bukan primary. Artinya kalau dia secondary berarti kalau kita bicara pada konteks weight of proof itu bobot pembuktian, berarti bobot pembuktiannya itu lebih berat pada bukti saintifik. Terutama kalau misalkan kita kaitkan dengan keterangan keterangan Prio yang coba kita gunakan logika 237 itu kan kelihatannya terjadi inkonsistensi ya. Yap. Terjadi perubahan sampai 3 kali itu. Itu sih kemudian menjadi masalah. Itu sih Mr. Ji, sebagai pembuka dulu. Nanti ditambahkan apa yang lainnya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih. Itu benar sekali. Jadi tadi saya di awal memang mengatakan bahwa begitu banyak kejanggalan. Kejanggalan itu di awal. Nah, muncul di persidangan juga ada kejanggalan, teman-teman. Dakwaannya seperti ini,
bantahannya seperti Inu, kemudian kesaksiannya seperti Inu, dan ditambah lagi ahli digital seperti Inu, ya Inu semua. Jadi mungkin ada Bang Sahar mau bicara, silakan Bang Sahar. Ya, makanya saya mengatakan bahwa apabila besok ada bukti yang ditampilkan, jangan dulu langsung mengatakan, oh itu kebenarannya. Jangan, karena kenapa? Pertama, kita tidak tahu apa kepentingan daripada itu. Ya, ini lain kali kalau ada kasus ini. Kita harus telaah. Ya. Sebenarnya yang terpenting di sini yang kita ketahui adalah pertama, apa motif? Itu dulu motif. Jangan langsung pembuktian. Ya, karena kenapa? Kita tidak tahu. Kalau kita sudah tahu motifnya, kita sudah bisa mengarah kepada siapa yang terlibat. Ini kalau saya dalam menelusuri kasus. Ya, motif daripada itu, apakah finansial, apakah harta warisan, apakah dendam lama misalnya. Nah di situ kita mengetahui siapa sih yang terarah, siapa sih objek daripada yang melakukan perencanaan, dan di situ kita akan bisa mengetahui siapa eksekutornya. Nah pada saat mayat ditemukan, jenazah ditemukan, langsung Ririn itu ditangkap sama Prio. Nah pertanyaannya di sini, tentunya kita harus bertanya, kenapa harus tiba-tiba itu Ririn dan Prio? Kenapa harus Ririn menjadi objek utama? Nah, apakah ada sesuatu di sini? Sampai kakinya ditembak, dipatahkan. Nah, tetapi di dalam BAP ada perbedaan, perselisihan yang tidak berkesesuaian di dalam proses ini. Nah, muncul pembuktian. Saya pun tidak tahu dapat dari mana ini, kenapa dijadikan CCTV dari material ini. Makanya Bang Sahar mengatakan bahwa apa yang dikatakan di dalam proses ini sebagai bukti CCTV ini adalah komedi Chaplin Amerika. Karena kenapa? Yang kita butuhkan adalah siapa di dalam karung itu, ada nggak dibuka? Ada nggak dibuka itu bahwa isinya itu di dalam terpal itu atau karung itu si ini atau benda ini? Kan tidak ada. Dari mana pula kita mengetahui bahwa itu si Budi jasadnya? Ini kan yang menjadi tidak logika di sini. Siapa sebenarnya yang mengetahui bahwa itu di dalam itu si Budi? Kan tidak ada CCTV yang menerangkan seperti itu. Nah, kedua, siapa yang pertama menemukan mayat, jenazah yang ada di terkubur itu? Kenapa bisa mengetahui langsung ada di situ sesuatu? Nah, itu kembali lagi saya mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang mendasari kenapa hakim menunda persidangan. Karena keterangan dari ahli belum ada. Saya juga kalau hakim, saya juga akan tunda. Karena keterangan ahli belum ada. Yang ada hanya tayangan CCTV itu. Dan pengakuan Prio dalam persidangan sebelumnya. Itu tidak bisa kita jadikan dasar. Saya kalau sebagai hakim. Nah nanti besok, kalau memang dihadirkan ahli, kesaksian ahli, ini proses ini akan berlanjut. Tetapi tergantung bagaimana proses penilaian dan pendalaman untuk menguatkan hakim di sini supaya menselaraskan kepada pasal yang sudah ditentukan. Nah, itulah yang saya mengatakan bahwa ini harus ada penyelidikan berkelanjutan bahwa siapa skenario atau dalang dan siapa aktor eksekutor di sini. Ini kita kan sampai sekarang belum tahu siapa yang melakukan pembunuhan. Jangan kita berdasarkan CCTV itu. Makanya Bang Sahar mengatakan jangan dulu sekali-sekali berdasarkan kepada CCTV. Karena Bang Sahar menilai itu komedi Chaplin Amerika. Jangan sampai kita memponis mati seseorang padahal kita belum tahu siapa eksekutornya. Siapa yang tahu? Karena tidak ada karung dibuka, jasadnya si Budi di situ, dan tidak ada video melakukan eksekutor atau tidak ada keterangan Prio tidak bisa kita percaya karena berubah-ubah pada setiap persidangan. Oke, rekan silakan. Oke, terima kasih Bang Sahar, luar biasa Bang Sahar. Ya sabar dulu ya teman-teman ya. Jadi kata Ririn sebagai otak dan eksekutor itu justru berasal dari Prio, keterangannya Prio yang terakhir.
Kemudian terkait dengan mayat itu ditegaskan oleh penyidik saat memutarkan CCTV di pengadilan. Penyidik yang mengatakan itu. Tetapi ketika ditanya sama Tony sebagai kuasa hukum, ya sebagai pengacara, dari mana Anda tahu bahwa yang dipikul itu mayat? Lagi-lagi kembali dari Priyo. Sementara CCTV itu tidak terlihat. Nah, inilah pentingnya kita semua ini bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang dimasukkan ke dalam mobil? Karena harinya berbeda itu. Lalu, untuk mengetahui itu semua, haruslah ada yang menjelaskan. Bukan polisinya yang menjelaskan, tapi ahli digital forensik. Nah, saya ingin bertanya sama Bang Ai. Bagaimana sih prosedurnya Bang Ai terkait dengan CCTV itu Bang Ai? Baik, malam semuanya. Jadi kalau kita bicara prosedur ideal ya, ideal dalam kondisi ideal itu penyidik yang hadir harusnya lengkap, tidak hanya kan di hari pertama itu udah ada inafis ya, itu udah bagus sebenarnya. Itu untuk masalah forensik dan identitas kesehatan terkait dengan forensik kedokteran dan identitas ya. Kemudian yang kurang di sini adalah penyidik yang punya keahlian atau sertifikasi untuk mengakuisisi barang-barang digital, benda-benda digital semacam handphone, CCTV atau yang lainnya yang mungkin bisa dijadikan supporting ini ya, evidence ya. Nah, dari situ prosesnya harusnya sudah bisa mengikuti prosedur digital forensik jika memang yang mengambil itu certified. Sebagaimana Inavis, penyidik yang datang itu tahu cara bagaimana mengekstrak sidik jari, tapi sepertinya kok yang datang kemarin juga kurang kapasitasnya ya. Kayak incompetence yang katanya ada 25 sidik jari kok nggak di follow up. Jadi mau rusak seluruhnya atau rusak sebagian, khususnya yang rusak sebagian itu seharusnya tetap diregister deh. Bukan akhirnya tidak di follow up. Kalau kalimat yang di persidangan kan nggak di follow up tuh. Yang ketika ditanya oleh